Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang. Kita membahas masalah kecelakaan kebakaran di pabrik petasan ya. Ini memang masalah keselamatan kerja ini ya. Saya ke Pak Yoga, tampaknya di Indonesia ini memang kurang mendapat perhatian serius. Tadi kita bahas ya, kalau di Venezuela kita pernah dengar ada kecelakaan di tambang begitu hingga ada 33 begitu ya yang terkubur di dalam tambang dengan mengerahkan seluruh negaranya, mengerahkan sampai presidennya turun tangan. Perhatiannya luar biasa. Ini ada 47 lebih besar begitu korbannya. Ya, terpanggang begitu saja. Ya, menurut saya ini kesempatan bagus ya, momentum untuk melakukan audit lingkungan dan audit bangunan terutama dalam hal peletakan tata ruangnya. Konteksnya begini, contoh umpamanya, sebenarnya dalam tata ruang kan sudah tahu di mana ada lokasi industri umpamanya, jenis industrinya seperti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak. Contoh paling mudah, tidak mungkin umpamanya sebuah pabrik atau industri bahkan terkait dengan kembang api ataupun juga petasan berada dekat pemukiman gitu. Karena ini pasti ada faktor unsur keselamatan yang diabaikan. Itu satu. Kedua, kalau kita lihat dari lokasi kondisi dari bangunan, berarti kan pada waktu bangunan gedung pabrik tadi dibangun, faktor evakuasi, sistem peringatan dini, bahkan sistem pencegahan kebakaran pun itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi pintu masuk tidak hanya di pabrik ini. Bagaimana dengan pabrik-pabrik yang ada umpamanya di sekitar Jabodetabek umpamanya, yang perlu dievaluasi. Justru kesempatan ini menjadi pintu masuk. Momentum ya, untuk terus memperhatikan. Kita juga terhubung dengan Kombes Polisi Heri Kurniawan ya, Kapolres Metro Tangerang. Halo, selamat malam, Pak Heri. Selamat malam, para pemirsa. Ya, selamat malam Pak. Di studio juga ada tamu Pak Amri, Pak Yoga, dan juga Pak Isnur dan Pak Lisman Manurung. Ya, selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam, Pak Heri. Malam. Ya, ini Pak Heri yang menjadi pertanyaan tentunya, bagaimana apa sebenarnya penyebab kebakaran tersebut, Pak? Ya, kami laporkan kepada pemirsa sekalian bahwa hari ini pada pukul 16.00 proses olah TKP yang dilakukan oleh tim dari Bariskrim, Puslapor dan Inafis, termasuk juga identifikasi dari Polres Metro Tangerang Kota, tadi pagi sudah kami lakukan dan selesai. Ada beberapa bukti-bukti yang akan dijadikan petunjuk oleh tim dari Puslapor, semuanya dibawa oleh tim Puslapor, dan tadi sudah disampaikan bahwa proses ini memakan waktu minimal 2 hari, Mbak. Jadi kami memohon menyampaikan untuk bersabar. Kami akan mengejar lagi hasil tersebut yang akan dikeluarkan oleh tim dari Puslapor Barahma. Ya. Jadi penyebab kebakaran baru akan diketahui 2 hari lagi, begitu ya Pak ya? Ya, ini dari hasil tim Puslapor. Jadi pengungkapan kasus ini salah satunya adalah dari Puslapor dan beberapa keterangan saksi-saksi, termasuk juga bukti petunjuk itu yang akan membuat terang suatu peristiwa. Ya. Kami sampaikan, Mbak, jadi mohon maaf ini dari kami dari Polres Metro Tangerang Kota. Kami dalam peristiwa ini adalah membackup dari Ditkrimum Polda Metro Jaya. Kami mengedepankan aspek kemanusiaan dan untuk proses penyelidikan dan penyidikan terkait pengungkapan kasus tersebut semuanya terpusat di Polda Metro Jaya, Mbak Rahma. Iya. Ya, tetapi hasil temuan untuk sampai saat ini, Pak, mungkin pertanyaan mendasarnya ini pabrik petasan apa kembang api, Pak? Iya, dari hasil olah TKP yang kami dapatkan, sisa hasil produksi yang belum terbakar itu semua adalah bentuknya itu kembang api, Mbak, kembang api yang dibungkus oleh kotak ataupun dari karton, yang semuanya itu yang kami dapatkan dan sebagian sudah dibawa oleh tim dari Puslapor dan Direktorat Umum Polda Metro Jaya. Semua bentuknya kembang api, Mbak. Iya, tidak ditemukan petasan begitu ya Pak ya? Ya, dari hasil olah TKP kami dapatkan yang sisa kami lihat itu semuanya kembang yang api. Sisa begitu ya? Belum tentu juga mungkin ada yang meledak. Iya, ada salah satu tempat yang disebutkan oleh itu tempat packaging ataupun packing, itu semuanya sisanya tidak terbakar dalam bentuk kembang api, Mbak. Iya, tetapi bagaimana dengan faktor keselamatan kerja, pantauan dari olah TKP itu, apakah pintu keluar juga terbatas atau biasanya kan ada pintu darurat begitu, Pak? Iya, kemarin sempat beredar bahwa informasi di masyarakat gerbang utama yang keluar masuknya para pekerja itu adalah dikunci. Dari hasil pemeriksaan kami kepada para saksi yang hidup, baik itu tidak terluka maupun yang ada di rumah sakit, ada beberapa korban yang sempat melakukan evakuasi ataupun penyelamatan melalui pintu utama.
Nah, kemarin memang ada tersiar kabar bahwa di sisi kiri yaitu tembok pembatas pabrik itu dijebol oleh warga masyarakat dan beberapa anggota BRIMOB yang memang sedang melakukan pengamanan di wilayah kami, Mbak. Mereka itu karena TKP-nya sekitar 30 meter saja, mereka bersama-sama masyarakat karena melihat kebakarannya itu sangat besar sekali, mereka melakukan upaya penyelamatan dengan membongkar sisi kiri tembok beton itu dengan menggunakan alat-alat seadanya, dan alhamdulillah banyak beberapa korban yang bisa diselamatkan dalam keadaan luka maupun dalam keadaan selamat, Mbak. Iya, jadi diklarifikasi sebenarnya pintu gerbangnya terkunci atau tidak, Pak? Iya, dari hasil informasi dan keterangan saksi-saksi yang kami dapatkan, ada beberapa korban yang memang itu keluar masuk dari pintu utama. Ya. Nah, kami mendapatkan korban yang sehat, Mbak, tidak luka apapun karena mereka melakukan pekerjaan di sebelah TKP kebakaran, di mana TKP gudang di sebelah itu adalah masih gabung kepunyaan PT Pajabuana tersebut untuk melakukan pelebaran. Nah, mereka itu sempat karena melihat api besar, mereka masuk untuk membantu korban yang di dalam melalui pintu utama dan keluar masuk untuk menyelamatkan korban. Gitu, Barang. Iya, berdasarkan pantauan Pak ya, ada berapa pintu keluar di pabrik tersebut, Pak? Iya, terkait masalah pintu keluar dan pintu masuk, kami mendapatkan pintu utama satu, yaitu pintu gerbang. Apakah ada pintu yang lain? Kami mendapatkan satu pintu yang dijebol, yaitu dari sisi sebelah kiri yang memang dilakukan upaya penyelamatan. Itu dijebol tembok atau pintu, Pak, yang dijebol itu? Tembok, Mbak, tembok pembatas. Apakah tersedia pintu darurat, Pak, di sana? Iya, ini masih proses oleh TKP karena memang beberapa kegiatan dilakukan tim yang terpadu, Mbak, baik dari Polda Metro Jaya termasuk dengan Puslapor, masing-masing fungsi ataupun satuan mereka memiliki tugas pokok masing-masing. Nah, kami dari Polres selain melakukan membantu untuk mencari saksi-saksi yang dibutuhkan dan proses kemanusiaan terkait masalah proses penyidikan termasuk juga adanya pintu darurat, itu proses penyelidikan dan penyidikannya memang dilakukan oleh tim dari Polda. Iya, Mbak. Iya. Sejauh ini dari pantauan korban, Pak, jumlah korban, apakah semua sudah ditemukan atau masih ada yang masih dalam pencarian? Iya, kemarin dari hasil rilis, Mbak, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa, dari hasil temuan di lapangan, kemarin kami mendapatkan 47 kantong jenazah, yang di dalamnya terdiri dari jenazah, semuanya terpusat sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dilakukan identifikasi. Di luar korban di dalam kantong jenazah itu 47, kami mengidentifikasi ada awalnya 46 korban luka di 3 rumah sakit, baik Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Anak Bun, dan Rumah Sakit Mitra Husada. Nah, hasil update pada sore hari ini, dari 3 rumah sakit itu, salah satu rumah sakit di Mitra Husada semuanya sudah kembali pulang, dan di 2 rumah sakit, korban yang masih dalam perawatan dari awalnya 46, tinggal 23. Dari 2 tersebut, masih ada 10 yang awalnya belum ditemukan. Dari update data sampai dengan pukul 16.00, 7 ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat, Mbak. Bagaimana dengan 3-nya, Pak? Iya, 3-nya ini kami masih mensinkronkan data. Kami masih berharap 3 ini ditemukan dalam keadaan sehat walafiat, Mbak Rahma. Tapi masih dalam pencarian artinya, begitu ya, Pak ya? Iya, betul, Mbak Rahma. Iya, kami mohon doanya juga, Mbak. Ya. Jumlah total dari karyawan di sana berapa, Pak? Ya, menurut manifest yang kemarin memang pada saat setelah kebakaran kami mendapatkan satu daripada penanggung jawab, yaitu accounting-nya yang sudah diperiksa pada awal. Mereka menyampaikan bahwa total karyawan yang ada di PKP itu 100, makanya 103. Makanya kita mendapatkan selisih 10 orang yang belum ditemukan itu awalnya, Mbak. Baik, terima kasih nih Pak Heri Kurniawan ya. Tentunya kita terus menantikan update informasinya nih ya dan investigasinya. Selamat malam Pak Heri. Ya, selamat malam Mbak Rahma, selamat malam pemirsa semua, Bapak-bapak semua. Selamat malam. Selamat malam. Iya, ini kembali ke Pak Yoga ya dari tadi itu. Tampaknya memang unsur keselamatan juga belum menjadi pantauan ya, karena belum tahu juga
Pintunya kan cuma satu tadi kan. Iya. Ya, di situ udah ketahuan bahwa struktur dari bangunannya sendiri sebenarnya tidak menyiapkan kalau terjadi evakuasi, kemudian sistem peringatan dini, bahkan juga kalau terjadi kebakaran, bantuan pun sulit untuk masuk ke sana. Berarti kan di sini ada dua. Satu, audit lingkungannya tadi, kenapa pabrik bisa berada dekat pemukiman bahkan dekat sekolah. Kedua adalah kondisi dari struktur bangunannya sendiri yang tidak siap jika terjadi kecelakaan tadi. Tidak ada juga ini apa biasanya kan alat pemadam kebakaran Ya, kan itu di dalam bangunannya. Di Kan dalam bangunan kan pasti ya? ada pompa hidran, ada sistem alarm pendingin umpamanya. Nah, ini yang menurut saya perlu dilakukan. Saya menambahin sedikit Mbak Rama, barangkali. Di keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 186 tahun 99, Mas, bahwa di situ disebutkan ada pengendalian potensi bahaya besar gitu. Nah, di situ diatur sebenarnya Mbak Rama, emergency exit-nya seperti apa, penggunaan sarana kebakaran aparnya seperti apa, hidran seperti apa, termasuk pengendalian ini energi yang ada di perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kembang api ini tadi. Jadi itu bahan baku atau raw materialnya itu Mbak Rama itu harus dikendalikan sedemikian rupa. Sebenarnya kalau diikuti ketentuan-ketentuan ini, hal-hal seperti ini nggak akan diantisipasi. Tapi ini Pak Imran ya, Amri ya, karena kan korbannya 47 ini cukup besar kalau dibandingkan dengan di Venezuela 33 presidennya turun tangan begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana Menteri Tenaga Kerjanya Pak Hanif sudah turun tangan juga nih nggak? Beliau sudah menugaskan Pak Dirjen kami, Pak Sugeng Prianto, kemarin turun sampai jam 3 pagi itu di sana. Memantau keadaan yang ada di perusahaan bersangkutan. Jadi sebenarnya pemerintah nggak lepas tangan Mbak Rama. Ini salah satu bentuk negara hadir di situ, terutama dari Kementerian Ketenagakerjaan. Saya menambahkan sekali lagi Mbak Rama bahwa di samping Kepmen 186 ada lagi yang berhubungan dengan Kepmen 187, pengendalian potensi bahaya besar dan menengah. Artinya gini, tadi kalau kita bicara aspek lingkungan Mbak Rama, sebenarnya kendali perusahaan itu kalau begitu dia mengikuti Kepmen 187 99 itu tadi, maka ini direduksi oleh peraturan kita ini berkait dengan cara-cara untuk mengendalikan potensi bahaya besar tadi. Kalau dilihat aturannya tampaknya sudah lengkap sekali Pak ya. Cukup lengkap. Ya ini masalahnya berarti nggak jalan itunya. Nggak jalan pengawasannya ini. Tapi Mbak Rama yang penting dalam waktu dekat sekarang ini yang menurut kami yang nggak terlihat di lapangan adalah crisis center. Bagaimana manajemen kecelakaan itu dikelola dengan baik, ini nggak nampak. Harusnya setiap jam atau tiap 2 jam diupdate, ada pusat informasi. Ini kan sampai 2 hari masih bertanya-tanya tentang A, B, C, E dan korbannya di mana, itu nampak buruk. Menurut saya dalam waktu yang singkat ya, 2 atau 3, 4 jam ke depan harusnya semua duduk bersama. Gubernur, bupati, wali bupati atau misalnya Kemenaker duduk bersama, bikin posko bersama. Semua informasi di situ. Siapapun keluarga yang mau di luar negeri di mana bisa call, bisa kontak. Ini kalau begini kejadiannya, itu keluarga was-was. Ini saya di rumah sakit Polri kah, di Bun Kosambi kah, di manakah? Itu nggak nampak bagaimana crisis center dilakukan dengan baik. Sudah saatnya dilakukan karena ini sudah dikategorikan sebagai bencana besar ini Pak ya. Yang kedua, harus segera ada jaminan dari negara bahwa ada rehabilitasi dan restitusi buat para korban. Baik yang meninggal dan keluarganya, yang luka-luka dan lain-lain. Apa aja jaminan yang mereka dapatkan? Agar apa? Agar keluarga tenang. Enggak kemudian keluarga ngurus sana sini kebingungan yang nggak punya uang dan lain-lain. Nah, ini menarik nih. Ini secepatnya dalam waktu 24 jam harus clear semua itu. Nah, jangka panjangnya baru kemudian silakan audit dan lain-lain. Betul. Jadi begini Mbak Rama, bahwa dari data tadi yang disebutkan oleh Kapolres Tangerang, jumlah tenaga kerja di sana adalah 103 orang. Ya, manifestnya. Manifestnya. Tapi baru 13 orang Pak yang ikut kepesertaan di dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Baru 13 orang? Baru 13. Tadi Mas, kalau mau sampaikan, kalau ini semua masuk ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Pak, perusahaan nggak akan terlalu berat bebannya. Nah, kemudian untuk jaminan-jaminan sosial seperti itu sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga cermin terhadap perusahaan, ketidakpedulian dia terhadap upaya perlindungan terhadap perlindungan kepada tenaga kerja tadi, itu yang paling sedih kita. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa, Saling Silang akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.